Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik. Sebelum kita melanjutkan dari pembahasan tentang ru'ya ini, kita mengulang sedikit dari apa yang kita telah ambil kemarin. Dan di situ saya menyebutkan beberapa poin berkaitan tentang permasalahan ru'ya, yang disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dari pembahasan ini. Pertama tentang apa? Seorang mukmin akan melihat Rabbnya di akhirat. Iya. Seorang mukmin akan melihat Rabbnya di akhirat. Ini ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ini akan datang nanti ya, beberapa dalil sebutkan. Kemudian seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan matanya, ya. Kemudian tidak di dunia, tidak di dunia. Ini keyakinan dari Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah SWT tidak akan dilihat di dunia. Penafian ini itu bukan penafian secara mustahil, tapi penafian artinya bisa tapi tidak terjadi. Bisa tapi tidak terjadi. Itu keyakinan Sunnah wal Jamaah. Jadi itu pegang itu. Allah dilihat di hari akhirat, kemudian di dunia Allah tidak akan dilihat, bukan karena mustahil, tapi ketidakmampuan seorang hamba untuk melihat Allah SWT. Dan dalilnya sudah kita terangkan sebelumnya, ya kan? Adapun berkaitan dengan di dunia, apakah dilihat dalam mimpi? Nah, ini sebutkan dilihat, iya. Namun sesuai dengan keimanan, iya. Kemudian yang kedua, ketika Allah dilihat di akhirat itu di dua tempat, di Arasat Yaumul Qiyamah dan di surga. Arasat Yaumul Qiyamah ini ketika seorang dikumpulkan pada hari itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap hamba yang pergi bersama siapa yang dia sembah. Maka penyembah matahari ikut bersama matahari, penyembah bulan ikut bersama bulan, penyembah berhala ikut bersama berhalanya. Tersisa kaum munafikin, Yahudi, Nasara dan kaum mukminin. Maka ditanya, kenapa kamu tinggal? Menyangka bahwasanya dia menyembah Allah karena menyembah anaknya. Kemudian didustakan. Terakhir tersisa adalah kaum muslimin. Maka ditanya, siapa yang kamu tunggu? Rabbku. Sayalah Rabbmu. Maka kata para mukminin, apa yang bisa saya tandai sehingga engkau adalah Rabbku? Maka Allah SWT yadhak fatajalla. Kemudian Allah tersenyum dan menampakkan dirinya. Kemudian berkata mukmin, tatkala melihatnya mengatakan engkau adalah Rabbku. Di sini kalau dikatakan apa alamatnya? Itulah keimanan. Keimanan pada Allah SWT menjadikan alamat dia mengetahui Rabbnya. Taib. Ada orang munafik, sebagaimana yang disebutkan pada hari kiamat itu bersyirikat sebagian, dan ada 3 pendapat ya. Apakah orang mukmin? Dan ini semua pendapat dari Ahlussunnah. Apakah hanya orang mukmin melihat atau orang munafik dan orang kafir? Orang kafir artinya masuk juga orang munafik,
Pendapat pertama itu dia. Semuanya melihat. Semuanya melihat. Orang mukmin, orang kafir, munafik. Ini pendapat Ibnu Qayyim Taimiyah. Ya. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ini yang membedakan dengan penglihatan di surga. Salah satu perbedaannya. Ada yang mengatakan tidak ada yang melihat pada hari itu kecuali orang mukmin saja. Iya. Berikan dengan ayat tadi. Berikan dengan ayat. Jadi kata Ibnu Taimiyah putarannya satu. Perselisihannya kenapa perselisihan satu? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ini ayat. Satu ayat berdalilkan tiga pendapat. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang mengatakan orang kafir melihat orang munafik. Mereka mengatakan iya. Lamahjubun artinya sebelumnya melihat kemudian dihijab. Iya. Kemudian yang kedua, kalla inna rabbihim yawma idzil mahjubun, yaitu mereka ditutupi. Yang melihat hanya apa? Orang mukmin. Ini pendapat kedua. Yang ketiga yang menafsirkan. Orang mukmin melihat dan orang kafir tidak melihat. Orang munafik melihat. Berdasarkan dengan ayat ini. Iya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil mahjubun. Ini orang kafir. Kafir yang bukan kafir nifak. Kafir nifak itu kafir ini yang dihalangi adalah kafir yang menampakkan dan menyembunyikan kebatilannya. Adapun munafik menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa kekufuran. Maka dia melihat melihat pada saat makanya yauma yukshafu an saqi apa di ayat yauma yukshafu an saqi yud'auna ila sujudi wa hum la yastati'un yauma yukshafu an saqi yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Lihat. Dan ini tidak. Jadi dia tidak bisa sujud, hanya mengangkat kepalanya. Kemudian tapi kesimpulannya bahwasanya ia menetapkan, kata Ibnu Taimiyah menetapkan mereka melihat itu ru'yatu at-taubih wal adab. Ya. Melihat seperti kata Ibnu Taimiyah kalusus ra'a sultan. Seperti pencuri kalau melihat polisi. Sudah melihat orang yang mau menangkapnya. Benar atau tidak? Seperti itu diibaratkan. Artinya mereka melihat tapi tidak ada kenikmatan. Beda orang mukmin. Mereka melihat Allah SWT itu pun dengan kenikmatan. Di alam bars, di mana? Di arasat yaumul qiyamah dan di surga. Dan dikenal juga dengan ru'yatul ta'rif karena hadis tadi. Hadis Jabir dari riwayat Muslim. Ru'yatul ta'rif. Tak akan melihat engkau adalah Rabbku. Wal imtihan juga seperti itu. Baik. Itu kemudian di surga. Yang di surga khusus untuk siapa? Kaum mukminin. Dan sudah kita sebutkan apakah setiap berulang penglihatannya itu ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan berkali-kali. Ala hasabi dalil. Baik. Ketiga. Kaum mukminin melihat Allah dengan mata kepalanya. Iya, ini poin penting. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu semua untuk bantah al-bid'ah semua. Iya. Allah SWT lihat dengan mata kepala. Iya. Allah dilihat dengan ru'yatu bil basar. Iya. Ini untuk membantah sebagian dari kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ada 3 pendapat juga. Ya, yang paling anehnya ini. Yang dia mengatakan Allah SWT dilihat. Hakikatnya dia mengatakan Allah dilihat dengan mata kepala. Tapi bila jihad. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk melihat tanpa arah? Apa hakikatnya ini? Berarti ru'yatul qalb saja. Ma'rifah saja. Ilmu. Iya. Bagaimana antum bilang Allah dilihat tapi tanpa arah? Maksudnya bagaimana? Iya. Hakikatnya Allah tidak dilihat. Sekedar ilmu saja. Ma'rifah saja. Itu dia. Iya. Adapun al-Asy'ariyah al-Asy'ariyah yang Abu Hasan al-Asy'ari itu menetapkan ru'yah. Ru'yah itu bil basar hari kiamat. Baik. Ini dalilnya akan datang nanti. Terus terakhir ada lagi?
Habis itu. Iya, tambah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala dilihat dan tidak dilingkupi. Yura wala yudrak. Dilihat tapi tidak diidrak. Iya. Dilihat tapi tidak diidrak. Iya. Ya Allah dilihat tapi tidak dilingkup dari segala sisi, Iya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, itu mananya. Itu yang keempat. Bahwasanya Allah SWT dilihat tapi tidak sampai di idrak, tidak sampai wala yuhituna bihi ilma. Itu akidah Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk bahas tentang dalil secara sedikit terperinci. Demikian pula beberapa hal yang berkaitan dengan matan yang disebutkan oleh penulis. Baik, kata beliau, qala rahimahullah taala, wa ru'yatu haqqun, yaitu sabitun. Haqqun sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma' wa athar as-sahabah wal aql sahih. Jadi penetapan ru'ya itu sabit, tetap dengan Al-Quran dengan dalil sharih dan ghair sharih. Sharih itu seperti wujuhu yawma idin nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Seperti disebutkan oleh penulis di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini apa? Dalil menunjukkan Allah SWT dilihat. Iya. Dan dalil ini dipakai untuk menentukan bahwasanya Allah dilihat dengan mata kepala. Dengan mata. Ini masuk kue data? Iya. Pendalilannya 3 sisi dari ayat ini. Wujuh yawma idin nadhira ila rabbiha. Tiga sisi. Pertama, ta'alluqnya kata nazar kepada ilah, yang menunjukkan itu bermakna ru'yatu bil ain, melihat dengan mata. Itu yang pertama. Karena nazar kalau muta'alliq dengan ila itu mananya itu. Kalau dia muta'alliq dengan fi, mananya tafakkur. Awalam yarau fi malakutis samawat. Tidakkah engkau tafakkur pada langit dan bumi? Kalau tidak bermuta'alliq dengan apapun, mananya intizar. Apa dalam ayat unzurna di dalam surah Al-Hadid apa? Unzurna naktabis min nurikum. Iya, seperti itu. Hah? Itu. Unzuruna naktabis min nurikum. Jadi tunggu kami ingin mengambil pantulan cahayamu supaya kami juga bisa lewat kegelapan. Itu orang munafik situ. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala itu disandarkan kepada wajah. Wujuhu yawma idin nadhirah, ya kan? Ila rabbiha. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu wajah nadhirah ila rabbiha. Jadi apa yang melihat wajah? Penyandaran an-nadhir ila rabbi dengan wajah. Iya. Maka menjadikan wajah yang melihat kepada Rabb. Dan wajah itu yang melihat di wajah apa?
Mata. Berarti Allah dilihat dengan mata. Bisa? Pendalilan yang ketiga, bahwasanya Allah dilihat dengan mata, itu tatkala Allah SWT mensifati wajah itu dengan nadhar, an-nadrah, berseri-seri, berseri-seri, berseri-seri. Artinya, ketika Allah sifati wajah itu berseri, menunjukkan wajah itu melihat kepada Rabb, dan yang melihat di situ adalah mata. Lihat. Dan pensifatan ini kapan? Tatkala melihat Allah SWT. Lihat, bukan tatkala menunggu. Dibedakan. Wajah berseri-seri tatkala sudah melihat kepada nikmat yang paling lezat, yaitu melihat Allah SWT. Maka wajah itu apa? Berseri, indah. Lihat. Iya, bukan dengan intizar, menunggu. Kalau menunggu, itu belum tentu bahagia, karena menunggu belum tentu apa? Ini kebaikan, ini nikmat, atau ini apa? Azab, tidak ada yang tahu. Tapi pensifatan bahwasanya Allah mensifati wajah itu sudah berseri, menunjukkan dia sudah melihat, bukan menunggu. Itu melihat, bukan menunggu. Dan yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini antum hafal. Ini untuk membantah Mu'tazilah. Akan datang nanti, ya. Penyebutan dalil. Jadi ini pendalilannya. Taib. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, jadi apa yang disebutkan dalil ini ada hubungannya nanti dengan kelompok yang menafikan. Adalah firman Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Iya. Sudah diketahui ya. Allah katakan Allah tidak lingkup dengan apa? Tidak didrop dengan al-absar, yaitu mata-mata. Dia dalam melingkup mata-mata. Iya. Kata Ibn Taimiyah, penafian di sini menunjukkan ada penetapan, karena setiap penafian pasti ada penetapan. Menafikan idrok menunjukkan ditetapkannya ru'yah. Menafikan idrok berarti ditetapkan di situ adalah ru'yah. Beda kalau menafikan ru'yah. Kalau menafikan ru'yah sudah pasti tidak ada idrok. Tapi jika dinafikan ru'yah, idrok berarti yang ditetapkan itu apa? Ru'yah, jelas. Sudah pasti. Iya, sudah pasti. Dan ru'yah dan idrok itu beda. Ru'yah itu memandang hanya satu sisi. Iya. Dan idrok itu memandang pada semua sisi. Lihat, jadi tatkala dikatakan Allah tidak dipandang, mata-mata itu tidak memandang Allah SWT dari semua sisi, berarti menunjukkan Allah cuma dipandang dari satu sisi. Karena kaidahnya setiap penafian itu ada penetapan. Jadi Allah menafikan dirinya tidak diidrok, berarti apa yang ditetapkan? Yang menunjukkan kesempurnaan Allah SWT itu dilihat. Iya, dilihat. Makanya dalam ayat falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrak. Falamma taral jam'an, baku lihat dua kelompok ini, Musa dengan Firaun. Apa kata ashabu Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kalla. Iya. Berarti apa kata Musa? Kata sungguh kita akan dihidrokin. Artinya kita akan dikepungi, sudah dikuasai. Kita sudah baku lihat. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Kita akan dihidrokin, diambil semua. Pokoknya ini kan baru baku lihat. Pokoknya saya itu sungguh kita akan nanti dihidrokin. Ditangkap sudah gitu. Kalau sudah ditangkap berarti sudah dihidrok. Kalau saya masih apa? Apa kata Musa dalam ayat itu? Kalla. Tidak sekali-kali. Lihat. Jadi taro ada, idrok ada beda. Jadi tatkala Allah nafikan idrok berarti menunjukkan apa? Lihat, ini dalil dipakai ada hubungannya nanti dengan penafian. Dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah untuk nolak. Jadi iya. Baik, itu sebagian dari dalil yang menunjukkan Al-Qur'an Allah SWT dilihat. Banyak ya dalil. Iya.
Ada al-araiki yang furun. Iya. Itu dalil juga. Waladaina mazid. Itu banyak dalil dalam Al-Quran. Tapi kita cukup dua untuk ada hubungannya nanti dengan. Kemudian dari sunnah, ayat ini banyak. Banyak juga. Dari sunnah banyak. Hadis dari Abdullah bin Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Muttafaqun alaih. La tudammuna fi ru'yatihi. Ya kan? La tudammuna fi ru'yatihi. Baik, itu hadis ya menunjukkan akan hal tersebut. Jadi Quran Sunnah sudah. Sekarang ijma jelas dinukil dan sunnah dari hadis yang menunjukkan tentang ru'ya ini mutawatir. Iya. Oleh karena itu disebutkan penyair mimma tawatur hadis man kadzab. Iya, wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atu wal haud. Kemudian wa masrul khuffain wa hada ba'd. Dari apa yang mutawatir hadisnya itu man bana lillahi baitan wahtasab, siapa yang membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya di membangun masjid, ya. Allah akan bangunkan dia di surga dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ru'ya wa syafa'ah, iya, wal haud. Ini semua hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Iya. Wa masul khufain wa hada ba'd. Ini sebagiannya saja dari hadis-hadis yang perkara-perkara yang hadisnya mutawatir. Nuzul mutawatir. Baik. Hadisnya sudah tadi menjelaskan ya. Ijma jelas. Akal juga menentukan, memungkinkan Allah SWT dilihat. Tidak ada mustahil. Ya, bukan perkara mustahil Allah tidak dilihat. Bukan perkara mustahil Allah dilihat. Perkara yang mungkin. Ya, akal sehat itu menetapkan itu. Baik. Sekarang masuk di pembahasan tentang orang yang menafikan. Nah, ini saya sebutkan ini karena dia punya dalil Al-Quran untuk menafikan itu. Makanya kalau ada yang seperti itu kita terangkan, karena supaya kita tahu kenapa mereka ini berdalilkan dengan ayat, namun mereka salah mereka batil dalam keyakinan mereka. Padahal mereka bersandar pada Al-Quran. Dari ada yang penolakan dari sifat ru'ya tegas seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu menolak tegas, Allah tidak dilihat. Allah tidak dilihat. Iya, sebab penafiannya itu banyak. Di antaranya adalah karena mereka menafikan jihah, sifat ulu. Iya. Dan mereka adanya takif. Ketika Allah dilihat berarti Allah berjisim. Mereka menafikan seperti itu. Seperti itu bentuk penafiannya. Ini alasan. Adapun dalil, mereka berdalilkan dengan ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini dalil tidak dipakai untuk melihat. Dari sisi mana? Karena mereka menamakan nazar di situ bermakna intidhar. Jawabannya? Iya, pertama muta'alliq yang hilang, yang kedua? Yang terakhir tadi. Karena pensifatan wajah dengan an-nadhrah itu menunjukkan apa? Itu dengan melihat, bukan dengan menunggu. Karena menunggu itu tidak tahu apa. Iya, apa yang ditunggu ini? Sesuatu yang lezat atau sesuatu yang perih. Kalau perih, masa wajah berseri-seri? Ya kan? Nah, itu yang saya ingin tadi. Jadi mereka berdalilkan yang wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha, dikatakan ini tidak ada dalilnya karena nadhar di situ bermakna apa? Intizar. Kita ada nazar muta'alliq dengan ilah bermakna apa? Ru'ya bil ain. Secara makna tadi dua. Ya kan? Kalau misalnya oke lah, hadis ini, ayat ini tidak menunjukkan, tapi ada ayat lain. Ini kemana? Jadi banyak. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, mereka mengatakan la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak diidrak. Dia mengatakan Allah tidak diidrak, berarti Allah tidak dilihat. Apa bantahannya? Tadi. Bedakan idrak dengan ru'ya. Justru dalam ayat ini ditetapkan Allah SWT dilihat karena penafiannya cuma penafian idrak. Iya, penafian idrak menunjukkan yang ditetapkan itu apa? Ru'ya. Karena idrak itu menafikan semua arah. Iya, Allah tidak dilihat semua arah, berarti apa? Allah cuma dilihat satu arah. Iya, menafikan al-jami'
belum tentu menafikan al-ba'd. Tapi kalau menafikan al-ba'd berarti sudah. Jangankan yang banyak yang setengah saya dinafikan. Ya kan? Bisa? Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang paling masyhur, tatkala Allah firman lan taroni. Lan taroni. Lihat? Iya. Kata Allah SWT dalam ayat hikayatkan kata Musa, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan taroni. Walakin anzur ila al-jabal. Fa istaqarra makana fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Lihat, ayat ini kata mereka lan di situ lam tufid ta'bid. Nafi ta'bid. Iya. Berarti Allah tidak lihat. Lan taroni. Kita katakan ini ayat juga menunjukkan Allah lihat. Jadi setiap mereka datang dengan ayat yang menafikan sifat, kita datangkan ayat itu untuk menetapkan sifat. Ya kan? Lan taroni, lan tufidu nafi ta'bid. Selamanya. Iya. Selamanya. Kita katakan, ya, jawabannya lan itu sama sekali tidak memiliki apa? Makna nafi ta'bid. Tidak ada. Dia hanya menafikan sementara. Kalau kita katakan mana? Ya, pertama dari Khariji dulu. Dari makna lan sendiri dalam Al-Quran ada. Yang tidak bermakna apa? Abadiyah. Seperti dalam siapa? Di kisahnya Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallima al-yawma insiya. Ya kan? Saya bernadar untuk Rahman. Itu menahan lan ukallima al-yawma insiya. Saya tidak akan bicara hari ini dengan manusia. Artinya lan di situ apa? Lan ya, saya tidak bicara maksudnya hari ini. Saya tidak akan bicara hari ini manusia. Artinya apakah dia tidak akan bicara selamanya? Iya. Sementara saja. Iya, sementara saja. Yang kedua, tatkala Allah firman dalam ayat wala yatamannawhu abadan. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan menginginkan mati selamanya. Ada lagi selamanya di situ. Lan mereka tidak akan meminta mati selamanya dari apa yang mereka telah lakukan. Kemudian apa dalam ayat setelah di kala mereka kembali ke akhirat, ya Malik qul yaqdi alaina rabbuk. Ya Malik, sampaikan pada Rabb untuk mematikan kami. Ujung-ujungnya minta mati. Katanya tidak minta mati. Bisa? Iya. Yang kedua, dalam ayat lan taroni itu menunjukkan lan Allah tidak dilihat. Engkau tidak bisa melihatku. Bukan berarti Allah tidak dilihat. Lan turo. Iya, lan uroni misalnya atau lan uro. Saya tidak dilihat. Kalau begini konteksnya berarti memang Allah tidak dilihat. Iya kan? Iya. Dan menunjukkan bahwa Allah dilihat. Tatkala Allah katakan, walakin furil jabal, lihat kepada gunung. Artinya Allah bisa dilihat, tapi kita tidak mampu untuk melihat karena kita belum diberi kemampuan. Iya. Di akhirat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Ini dia. Jadi dalil itu menunjukkan bahwasanya lan tidak sama sekali memberikan faedah naf ta'bid. Thayyib. Mereka mengatakan ada dalam Al-Qur'an lan tufid ta'bid. Tapi kata lan dalam ayat disebutkan, kata Allah SWT, innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Lihat. Orang-orang yang kau berdoa pada selain Allah itu tidak akan bisa menciptakan lalat. Lan. Pertanyaan, kalau antum manakan lan bukan nafi ta'bid, berarti nanti mereka menciptakan Jajah tidak. Katanya lan tidak memberi ta'bid. Terus ini antum mau buat apa?
Berarti nanti mereka akan menciptakan apa? Menciptakan nanti berarti kan lan sementara ji. Berarti nanti akan menciptakan apa? Alat. Pakai lan. Hah? Apa? Ada korina. Ahsan. Iya. Ini lan takbid. Iya. Ditunjukkan oleh dalil-dalil kharijiyah, akliyah, syar'iyyah. Iya kan? Bahwasanya manusia tidak akan, selain Allah SWT tidak akan bisa menciptakan apapun dari apa yang Allah ciptakan. Iya kan? Tidak akan. Banyak dalil-dalil menunjukkan bagaimana kelemahan seorang yang disembah selain Allah SWT, sembah selain Allah SWT tidak mampu apa-apa. Iya. Bukan berarti lan yakhluqu dzubaba. Ini penafian dikatakan, penafian takbid, iya. Maka dikatakan lan, iya, dengan korina yang lain menunjukkan lan itu tidak memberi takbid. Lan dengan korina yang lain menunjukkan apa? Takbid seperti ayat ini. Tidak bisa kita katakan lan ini tidak memberi takbid, nafi takbid. Artinya kalau nanti bisa menciptakan, tidak. Karena dalil yang lain menunjukkan bahwasanya sama sekali mereka tidak akan bisa menciptakan. Iya. Adapun lan taroni ini dengan dalil-dalil jelas bahwasanya lan di situ tidak memberi apa? Makna abadiyah. Karena dalam konteks ayat sendiri itu menunjukkan itu. Pertama. Yang kedua, datang dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain di luar dari ayat itu menunjukkan Allah SWT akan dilihat. Dalam lingkungan ayat saja. Lan taroni walakin fil jabal. Lihat. Ya kan? Artinya kalau memang tidak dilihat, untuk apa mau ditampakkan? Kalau itu lihat dulu gunung. Maksudnya kalau sudah pasti, untuk apa? Sia-sia berarti, dan sia-sia itu tidak disandarkan kepada Allah SWT. Artinya kalau tidak dilihat, untuk apa? Ya Musa, lihat gunung. Kalau gunung saya menampakkan diri saya gunung tinggal, berarti kau bisa lihat saya. Artinya bisa, cuman Musa dan gunung itu tidak mampu menopang bagaimana cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat Musa. Iya. Makanya di ayat di situ di akhir ayat di akhir ayatnya dia apa disebutkan di situ? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memuji bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ucapan kalau dikatakan lan tidak memberi makna takbid, yang memberi makna takbid. Baik. Itu sebagian dari dalil mereka. Adapun al-Asy'ariyah itu mereka menafikan tapi bukan soroha dengan tadi. Mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat, kemudian dilihat dengan mata kepala tapi tanpa arah. Tanpa arah. Nah, ini sesuatu yang bagaimana caranya? Maksud dari mereka adalah Allah dilihat dengan qalb. Artinya Allah tidak dilihat. Allah tidak dilihat. Tapi bil ma'rifah saja. Al-Asy'ariyah itu banyak seperti itu. Dia model-modelnya begitu. Menolaknya itu tidak dengan soroha. Beda Jahmiyah, Mu'tazilah itu soroha dia. Allah tidak bersifat. Kalau dia tidak. Allah bersifat setengah, setengahnya tidak. Tanakut. Jadi paling banyak tanakutnya itu Al-Asy'ariyah. Sebutkan. Tanakut. Paling banyak tanakutnya dalam permasalahan akidah itu mereka. Terkhusus pada semua sifat itu mereka paling banyak tanakutnya. Baik. Kemudian kata beliau waru'yatu haqqun li ahli jannah. Di ahli jannah ini menunjukkan ru'yah itu di mana? Di akhirat. Di akhirat. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Ini perhatikan. Bi ghairi ihata wala kaifiyah. Ini Allah SWT lihat tapi tidak diidrak. Nah itu mananya. Dilihat tapi tidak dilengkup dan tidak ada kaifiyat. Artinya kita tidak mengetahui kaifiyat bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apa namanya? Bighairi ihatatin wala kaifiyatin. Jadi mereka apa namanya? Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat ru'ya, namun seperti disebutkan tadi tanpa ada idrak, begitu pula tanpa ada kaifiyat bagaimana kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tanpa kita mengetahui bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ru'ya itu berkaitan dengan sifat Allah dilihat. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahui kaifiyatnya. Itu maknanya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina. Sebagaimana nataqa bihi kitabu rabbina. Ini kalimat nataq kitab. Iya, ini sedikit ada yang mempermasalahkan dari kalimat seperti ini. Nataqa kitab berarti yang berbicara siapa? Kitab, bukan Allah. Ya, tapi sebagian ulama menggunakan kalimat ini seperti Syekh muallif di sini Tahawi itu menggunakan, ya, menggunakan di Abdullah bin Abi Daud juga itu menukil dari sahabat dari di bait syairnya di Haiyah itu dikatakan wa nataqa bihi al-wahyu, wahyu disandarkan nat kepada wahyu, tapi hakikatnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Ibnu Abbas juga disebutkan, ya, Ibnu Abbas itu mengatakan apa? Ilmu salasa, ayatun natiqah wa hadisul madiyah wa qauluka Allahu a'lam. Artinya itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa saja digunakan seperti ini. Kata beliau, di ahlil jannati bi ghairi hatatin wala kaifiyah kama nataqa bi kitabullah wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Kata beliau, dan wujuh yang nadhira ini sudah kita lewati, ya, pendalilannya. Ya. Jadi wujuh yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira ini itu kan Allah SWT dilihat di penghuni surga yang melihatnya. Iya. Kemudian tanpa ihatah. Tanpa ihatah karena hanya melihat ru'ya saja. Wala kaifiyat, yaitu tanpa kita mengetahui bagaimana kaifiyat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan sifat Allah. Dan sifat Allah tidak ada yang mengetahui kaifiyatnya. Kata beliau, wa tafsiruhu ala ma arada Allah taala wa alimahu, dan penafsiran dari apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran ini, kata beliau, ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu. Ini sebagian mengatakan ini apa maknanya ma aradallah, itu ada yang mengatakan ini seperti dari ucapan Mufawwidhah dan selainnya, tapi tidak seperti itu. Iya. Tafsiruhu ala ma aradallah, yaitu tafsir an-nazar ila Rabb. Tafsir dari bagaimana melihat kepada Rabb itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah ilmui dari hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah dilihat dan Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Allah diidrak. Iya. Allah menetapkan ru'ya dengan tetap bahwasanya Allah dilihat, secara umum akan melihatnya, dan Allah juga menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Diidrak. Penafian idrak, penafian kaifiyat, iya. Ini supaya kita tidak menolak dari sifat tersebut. Karena kalau kita menjadikan Allah SWT dilihat, kemudian berarti Allah SWT akan menunjukkan berjisim dan seterusnya, itu akan menjadikan kita menolak sifat. Iya, sebagaimana dilakukan oleh Mu'tazilah. Jadi maknanya tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu, yaitu tafsir nadhar ya Rabb terhadap apa yang Allah SWT inginkan dan ilmui, yaitu Allah SWT menetapkan ru'ya, iya, lil mu'minina li rabbihim, itu hak, dan Allah SWT menafikan kaifiyat dan idrak terhadap Allah SWT. Itu maknanya. Jadi Mu'tazilah sudah saya sebutkan tadi. Mereka salah satu sebab menafikan sifat apa? Karena mereka menganggap bahwasanya ketika Allah dilihat berarti Allah berjisim.
Allah berbentuk. Allah tahayyuz dikatakan, tahayyuz. Apa namanya, kayak berbentuk seperti itu, artinya, dan itu bentuk kaifiat pada hakikatnya dari mereka, ya kan? Makanya kita katakan kita melihat Allah tanpa ada kaifiat wala ihata, supaya kita tidak seperti mereka. Ada kaifiatnya. Bagaimana kaifiatnya? Allah alam, karena ini berkaitan dengan ru'yah, dan ru'yah itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu mananya. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT, yaitu kita tetapkan Allah SWT lihat, dan kita tetapkan bahwasanya Allah menafikan apa? Kita yakini Allah menafikan idrak dan ihata pada ru'yatul mu'minin rabbihim. Itu mananya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadits as-sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Iya. Dan seluruh apa yang datang pada hal tersebut dari hadis-hadis sahih, dari Rasulullah SAW, itu fahuwa kama qala, itu sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabbnya, itu melihat saja tanpa diidrak. Begitu. Iya, tidak ada yang mana ru'ya itu bermakna idrak, melihat. Apalagi sampai digandengkan dengan apa? Dikaifiatkan, adanya kaifiat. Kemudian sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri juga, kata beliau, tilawatuha, itu tilawatun nusus, tafsiruha, itu tafsirnya. Tilawatuha, tafsiruha. Baca nusus-nusus itu tafsirnya. Kalau antum baca Allah dilihat sudah, tanpa digandengkan bahwasanya Allah dilingkup atau memiliki dengan pengetahuan kaifiat dari idrak itu atau ru'yah itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma'nahu ala ma arada Allah. Wa ma'nahu ala ma arada, itu ala ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Iya, ini sama dengan ucapan siapa? Imam Syafi'i juga ya. Amantu billahi wa ma ja'alillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'al rasulillah ala muradillah ala murad rasulillah. Itu artinya tidak lebih daripada itu. Kita katakan Allah memiliki sifat, pertama Allah dilihat, dan Allah SWT dilihat dari wajahnya, dan kita tidak mengetahui bagaimana kaifiat dari Allah SWT dilihat. Ya, kita hanya melihat. Dan sifat dari melihat kita itu hanya ada dalam Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW. Kita tidak bertabrakan, saling dorong-mendorong. Artinya tenang kita melihat. Iya. Adapun berkaitan dengan Allah dilihat, bagaimana kaifiatnya, itu kembali kepada sifat Allah SWT, dan sifat Allah tidak tahu kaifiatnya. Iya. Makanya katakan alam arada Rasulullah SAW itu tidak lebih dari situ. Semua dari sifat-sifat. Allah memiliki tangannya jelas mananya dan sesuai dengan kebesaran kaunnya. Tidak lebih dari situ. Sampai kita katakan tangannya begini modelnya, dan seterusnya. Tidak lebih dari situ. Itu alama aroda Allah wa Rasul. Kemudian kata beliau, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilin. Bi arwahina wala mutawahhimina bi ahwahina. Kata beliau, dan kita tidak masuk pada hal tersebut pada orang-orang yang mentakwil. Ya, artinya kita tidak keluar dari zahir nusus yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Tidak keluar. Kita tidak masuk kepada orang-orang yang mentakwil. Oh, ada begini, takwil begini. Tidak ada. Demikian pula wala mutawahhimina bi ara'ina. Tidak pula kita menjadikan ru'ya itu kaifiat muayyanah. Bagaimana kita melihat Allah SWT. Ya. Bagaimana Allah SWT lihat, itu tidak ada. Kita tidak tahu kaifiatnya bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana. Jadi jangan kita masuk di situ.
ketika kita masuk di situ untuk memikirkan kaifiat, maka kita akan masuk kepada bentuk mentakif sifat Allah. Sehingga ketika kita mentakif, mungkin kita akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kaifiat tersebut, seperti kata Mu'tazilah. Ya kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala dilihat itu dalam keadaan dia berjisim dan seterusnya. Dengannya itu dia pun menolak sifat ru'yah. Ya, kita kata beliau la nadkhul wala mutawahhim la nadkhul fi dzalika mutawilin. Jangan kita masuk untuk mentakwil. Maka kita biarkan sebagaimana datangnya, dan kita jangan juga mutawahhimin bil awal, kita juga jangan takif di situ. Iya. Jangan kita mentakif dari sifat tersebut karena kita tidak bisa mengidrak dari ru'yah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma yaslamu fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla. Kan tidak ada yang selamat pada agamanya kecuali siapa yang Allah selamatkan. Siapa yang selamat? Ya, dari untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya alaihi salam, wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi, dan dia memberikan pengetahuan dari apa yang mungkin dia tidak tahu di situ kepada siapa yang mengetahuinya, karena tidak ada nas satupun kecuali pasti ada yang tahu. Iya, jangan kita masuk untuk memikirkan apa maknanya dan seterusnya, sehingga kita jatuh dalam apa yang ahlul bid'ah jatuh di situ. Seperti jatuh dalam takif, jatuh dalam ta'wil, jatuh dalam tamsil dan seterusnya. Tapi apa yang bingung kita, maka kita tetapkan lafadznya sebagaimana kata Ibnu Qudamah dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau siapa yang, dan kita tanya kepada ahlul ilm, fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Iya. La ta'lamun. Itu mananya. Itu mananya. Baik. Jadi selesai kita dari pembahasan tentang ru'yah ini, insyaallah. Setelahnya kita masuk di pembahasan yang lain ini. Ya. Atau masih ada hubungannya dengan ru'yah ya? Masih ada hubungannya dengan ru'yah, insyaallah nanti. Hari apa ini? Kamis ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan di sini. Sebelum yang ru'yah ini sampai masuk di pembahasan tentang Mi'raj. Nah, ini sudah masuk di pembahasan tentang sebagian dari pembahasan tentang hari akhirat. Terus kita cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.